Letting go, melepaskan untuk menerima. Dalam perjalanan manifestasi Law of Attraction maupun Law of Assumption Neville Goddard, banyak orang merasa sudah melakukan semua teknik-teknik misalnya afirmasi, visualisasi, scripting, lalu meditasi. Namun hasil yang diinginkan belum juga datang. Mereka mulai bertanya-tanya, apa yang salah? Apakah aku kurang kuat berdoa? Kurang sering afirmasi? Namun seringkali yang kurang bukanlah usaha kalian, melainkan kemampuan untuk letting go atau untuk melepaskan. Apa itu letting go? Letting go atau melepaskan bukan berarti berhenti menginginkan sesuatu ya. Letting go adalah satu, melepas obsesi dan keterikatan emosional terhadap hasil. Dua, tidak lagi mengandalkan dunia luar untuk membuktikan kebahagiaanmu. Tiga, tetap punya niat dan keyakinan, namun tidak terus-menerus mengecek sudah sampai atau belum. Dalam Law of Attraction maupun Law of Assumption Neville Goddard, letting go adalah momen di mana kita berhenti menyiarkan frekuensi kekurangan dan mulai memancarkan frekuensi kelimpahan. Dalam Law of Assumption ala Neville Goddard secara khusus, letting go berarti berhenti mengandalkan panca indera dan memilih hidup dari state of the wish fulfilled. Artinya hidup seolah-olah keinginan sudah menjadi kenyataan tanpa rasa ragu atau gelisah. Mengapa kita harus letting go, teman-teman? Setiap kali kamu terlalu menempel pada suatu keinginan, kamu secara tidak sadar sedang mengakui bahwa aku belum punya ini. Dan dalam hukum energi, apa yang kamu akui sebagai realitasmu, itulah yang terus-menerus kamu pancarkan. Ingat itu. Kamu bisa melakukan visualisasi 3 kali sehari. Tapi kalau kamu mengakhiri visualisasi dengan rasa perasaan, kapan ya ini kejadian? Nah, getaranmu itu justru memancarkan, aku belum punya ini. Iya kan? Masuk akal kan? Letting go menghentikan siklus ini, teman-teman. Saat kamu melepaskan, yang terjadi adalah kamu berhenti menunggu. Kemudian kamu mulai merasa cukup sekarang juga, atau saat ini. Saat ini sudah cukup. Yang ketiga, kamu mengirim sinyal kepada semesta. Sinyal itu berbunyi, aku percaya dan aku siap menerima. Nah, kemudian saya akan bicara tentang letting go versi Law of Attraction. Dalam Law of Attraction, letting go berarti percaya penuh bahwa keinginanmu sedang menuju kamu. Ya, seperti halnya paket yang sedang dikirim ya, banyak contoh mengatakan itu. Kamu tidak perlu repot-repot mengecek status pengiriman setiap 5 menit kan? Sebentar-bentar buka HP, sebentar-bentar buka HP kan bukan begitu. Nah, kalau sudah letting go, maka ciri-cirinya sebagai berikut. Kamu tidak lagi terobsesi kapan atau bagaimana sesuatu akan terjadi. Ya, masa bodoh lah. Kemudian kamu merasa damai saat memikirkannya, bukan malah gelisah. Yang ketiga, kamu tidak merasa perlu memanipulasi keadaan. Yang keempat, kamu sibuk menikmati hidupmu sekarang atau present moment. Kemudian, teknik-teknik praktis untuk melakukan letting go adalah sebagai berikut. Yang pertama, lepaskan keterikatan secara emosional. Jadi misalnya teman-teman melakukan visualisasi ya, setelah itu afirmasikan dengan ucapan sebagai berikut. Aku melepaskan ini ke dalam tangan Tuhan atau kepada semesta. Aku tahu ini sedang terjadi padaku. Kemudian teknik kedua, alihkan fokus ke kebahagiaan hari ini. Berikan perhatianmu ke hal-hal yang membuatmu senang pada saat ini. Entah itu melakukan hobi, bercanda dengan keluarga, atau kegiatan-kegiatan kecil yang bisa memberikan kebahagiaan. Berkebun, bermain dengan tetangga, pergi memancing, melukis, atau apa sajalah ya. Yang ketiga, berhenti mengecek realita. Jadi jangan tanyakan setiap hari ya teman-teman, sudah terjadi belum ya? Sudah terlaksana belum ya? Bukan begitu. Itu artinya kamu belum yakin. Nah, kalau kamu belum yakin, ya berarti semesta akan melihatnya kamu tidak yakin. Nah, kemudian letting go yang akan saya sampaikan adalah letting go versi Neville Goddard atau versi Law of Assumption. Neville Goddard mengajarkan bahwa realita dibentuk oleh asumsi kita. Ya kan? Jika kamu berasumsi bahwa sesuatu sudah menjadi milikmu,
maka realita itu akan menyesuaikan. Itu prinsipnya. Dalam konteks ini, letting go bukan berarti berhenti menginginkan ya. Sekali lagi saya ulangi ini. Letting go bukan berarti berhenti menginginkan, tetapi berhenti mencari bukti bahwa itu akan terjadi. Neville menyebut ini sebagai living in the end result. Hidup dari posisi bahwa keinginanmu itu sudah terjadi. Jadi nggak perlu nyari-nyari bukti, udah lepaskan aja masa bodoh gitu ya, nggak usah dipikirin. Nah, contohnya sebagai berikut. Misalnya kamu adalah seorang jombloan atau jomblowati yang menginginkan pasangan hidup. Kamu ingin seorang kekasih yang setia. Kamu tidak perlu terus-menerus bertanya, kapan jodohku datang? Kapan pacarku datang? Kapan tunanganku muncul? Ya, kapan aku dilamar? Bukan begitu. Sebaliknya, kamu cukup membayangkan, lalu merasa dan bertindak seolah kamu sudah menjadi versi diri yang dicintai dan mencintai seperti halnya seorang yang sudah punya kekasih, ya. Merasa dicintai dan juga mencintai. Dalam hal ini, letting go juga bisa diartikan sebagai melepaskan identitas lama, kemudian tidak lagi mencari cara untuk mewujudkan impian, kan sudah terwujud kan? Kemudian memilih untuk tinggal dalam kesadaran, aku sudah mempunyai, aku sudah berhasil, aku sudah memiliki. Ya, sudah selesai, sudah tuntas. Oke, bisa dipahami nggak? Semoga bisa ya. Nah, kemudian saya akan mengajar teman-teman cara letting go dalam kehidupan praktis sehari-hari. Berikut ini ada beberapa latihan letting go yang bisa kalian praktekkan ya. Bisa dipraktekkan mulai saat ini juga. Yang pertama, latihan kalau aku sudah punya ini, bagaimana perasaanku? Ya punya ini itu bisa punya motor, punya duit, punya mobil, punya jabatan, punya kekasih, punya badan yang sehat, dan seterusnya ya. Pilih satu keinginan yang sedang kamu manifestasikan. Lalu tanyakan, kalau ini sudah terjadi, bagaimana aku merasa setiap hari? Jawabannya bisa saja perasaan lega, lalu gembira, tenang, percaya diri, dan lain-lain. Lalu latih perasaan itu sekarang juga. Dengan cara apapun supaya perasaan itu muncul. Ya bisa dengan menggunakan musik, artinya mendengarkan musik atau bermain musik, kemudian melakukan afirmasi, lalu inkantasi atau gerakan tubuh, kemudian juga imajinasi visual. Hal ini atau tindakan ini akan menciptakan frekuensi emosional yang sama dengan realita impianmu. Yang kedua, latihan biarkan hidup mengejutkanmu. Wah, keren kan? Ucapkan niatmu itu sekali atau dua kali sehari, lalu hentikan. Tidak perlu mengulang sampai ribuan kali seperti mantra ya. Alih-alih katakan begini, aku percaya ini sedang datang. Aku percaya jodohku sedang datang. Atau aku percaya mobilku sedang datang. Atau aku percaya jabatanku sedang datang. Aku siap menerima kejutan dari hidup. Ya, aku percaya ini sedang datang. Aku siap menerima kejutan dari hidup. Kemudian beri ruang bagi semesta untuk mengejutkanmu. Kalau kamu terus-menerus berusaha untuk mengontrol jalannya, kamu justru menutup pintu keajaiban karena kamu bukan siapa-siapa, kamu bukan Tuhan, ya. Kamu tidak bisa mengatur Tuhan, nggak perlu mengontrol. Yang ketiga adalah dengan cara menulis surat seolah-olah sudah terjadi. Tulislah surat untuk dirimu sendiri dari masa depan. Ini adalah metode yang sangat populer ya. Jadi contohnya sebagai berikut. Yogyakarta tanggal 12 April 2026. Padahal hari ini kan bulan April tahun 2025 ya. Jadi ini surat dari masa depan. Yogyakarta 12 April 2026. Halo diriku yang tercinta, kau tidak akan percaya betapa cepatnya semua berubah. Rumah impian itu sekarang menjadi milik kita. Dan yang lebih ajaib, kita mendapatkannya dengan cara yang begitu mengalir dan damai. Bahkan sekarang, setiap pagi kita bangun dengan perasaan syukur yang luar biasa. Nah, itu suratnya keren kan? Pendek saja. Latihan ini membantu menanamkan asumsi baru di dalam bawah sadar kita, seolah-olah kita sudah punya rumah. Ya. Nah, pada waktunya nanti rumah akan muncul. Teman-teman semua, saya akan melengkapi pelajaran ini dengan kesalahpahaman tentang letting go ya. Jadi letting go itu banyak disalahpahami orang juga karena mereka salah mengerti.
salah informasi, salah mencerna, ya akhirnya munculnya salah paham. Muncullah apa yang disebut sebagai mitos. Ya. Mitos yang pertama, kalau aku letting go, keinginanku tidak akan terjadi. Justru letting go berarti percaya penuh bahwa itu akan terjadi. Bukan pasrah menyerah ya, tetapi yakin. Kemudian mitos kedua, kalau aku berhenti afirmasi dan visualisasi, manifestasiku gagal. Kan letting go itu berarti menghentikan afirmasi dan visualisasi ya. Afirmasi dan visualisasi itu hanya alat teman-teman. Yang penting adalah getaran dan asumsi batinmu itu loh. Ya, getaran dan asumsi batin itu bukan soal mengucapkannya. Kamu bisa diam sekalipun, gak mengucapkan apa-apa. Tetapi kamu sudah hidup dari posisi sudah punya the wish fulfilled itu. Itu jauh lebih kuat daripada kita ngomong melulu, afirmasi melulu, tapi kita berada dalam fase atau dalam state kekurangan. Mitos yang ketiga, letting go artinya tidak bertindak. Ini juga orang banyak meyakini ini, padahal salah ya. Salah besar. Kamu tetap harus bertindak. Take action. Hanya saja bertindaknya bukan dari rasa takut, bukan dari panik, bukan dari gelisah, cemas, tetapi tindakan yang berasal dari ilham, bukan dorongan ego ya. Tindakan dari ilham itu orang mengatakan inspired action, dorongan-dorongan dari batin yang begitu enak, nyaman, ya, lega, tidak ada beban. Teman-teman, untuk menutup cerita atau pelajaran tentang letting go ini akan saya sampaikan bahwa proses menerima, ya, receiving itu adalah sebuah seni, seni dari melepaskan. Jadi menerima itu adalah seni dari melepaskan. Kalau kamu bisa melepaskan, berarti kamu akan menerima. Kamu tidak melepaskan, ya berarti tidak menerima. Kadang kita terlalu sibuk mengejar impian sampai lupa bahwa proses manifestasi itu bukan tentang mengambil, ya mengambil dari luar untuk menjadi milik kita, bukan. Tetapi menjadi seorang yang bisa menerima. Jadi manifestasi itu mengubah diri supaya kita bisa atau layak menerima, ya. Dan untuk menjadi orang itu kamu harus melepaskan. Apa yang dilepaskan? Kekhawatiran, kemudian keraguan, lalu obsesi akan hasil, kemudian kebutuhan akan melihat adanya bukti-bukti ya, validasi-validasi. Itu adalah ego, penghambat dari penerimaan. Jadi letting go adalah seni percaya. Seni memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Seni untuk berkata dalam hati, aku tahu ini sudah jadi milikku. Aku tak perlu mengejarnya. Aku hanya perlu mengizinkannya datang. Asik bukan? Baik teman-teman, inilah akhir dari video kita tentang letting go, seni menerima dalam kaitannya praktek manifestasi law of attraction dan law of assumption. Salam seger waras.